Halo semuanya teman-teman, dan selamat datang lagi di segmen baru yaitu SIP 10 Menit Ilmu Pasti. Oke, senang sekali teman-teman ya kita bisa kembali lagi di segmen tutorial satu ini ya. Semoga 10 menit ke depan bisa membuat kalian menjadi lebih tahu tentang kuisis ya. Nah, sebenarnya aku sudah buat video di kemarin ya, di rekaman di hari kemarin nih aku rekaman tanggal 7 bulan 5 2025. Sebenarnya aku sudah pernah rekaman di hari sebelumnya, tapi ya namanya sesuatu dan lain hal ya. Jadi rekamannya tidak ter-record teman-teman, sangat luar biasa. Nah, jadi di video kali ini aku ingin memberikan tutorial berbagi dengan kalian semua caranya membuat, soal di kuisis tanpa harus menuliskan dulu, yang artinya adalah kita menggunakan, beberapa soal-soal dari, kuisis yang sudah dibuat oleh orang lain dan tentu saja ini sah ya, dan ini tidak melanggar hak cipta orang lain, gitu ya teman-teman ya. Mengapa? Karena ketika, awal itu kita sudah memberikan izin untuk di-publish teman-teman ya, menjadi konsumsi umum. Nah, itu sepemahaman aku ya, dan kalau misalnya ada hal yang perlu dikoreksi boleh banget ya kita belajar sama-sama. Jadi gimana caranya? Langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, jadi aku sudah berada di tampilan kuisis seperti ini teman-teman ya. Ini kembali lagi aku memakai akun Belajar ID. Di sini tertera nama sekolahnya dan aku sebagai guru ya ceritanya di sini ya. Nah, langsung aja kita buat create ya seperti ini. Kemudian kita pilih yang penilaian atau assessment. Kemudian kita mulai dari awal seperti biasa ya, create from scratch. Setelah itu, apa yang kita lakukan adalah kita ketik di sini, misalnya mau buat soal apa. Misalnya, kalau di tutorial kemarin kan kita buat yang versi PPKN ya, Pendidikan Pancasila. Nah, sekarang kita buat yang versi matematika, teman-teman ya. Nah, hari ini aku pengen buat tutorial yang versi matematika ini buat soal penjumlahan dasar. Kita ketikkan aja langsung di pencarian penjumlahan dasar, teman-teman ya. Langsung aja kita klik search di bagian pencarian. Kita tunggu sebentar. Dan hasilnya di sini, nah ada banyak sekali ya, ada pertanyaan-pertanyaan kuisis yang bisa kita pilih ya. Aku pengen buat untuk kelas 1 dulu, jadi aku pengen pilih yang ini teman-teman ya. Kita coba lihat nih mana yang bisa kita pakai, kita cari yang menarik teman-teman ya. Nah ini boleh nih, satu nih, berapakah jumlah stroberi pada gambar. Nah kita tinggal tambahkan di sini untuk menambahkan satu soal ini aja. Kalau teman-teman mau pakai 17 soal yang ada di sini ya, kalian bisa klik ini ya, add all 17 questions ya, tambahkan 17 soal. Tapi aku di sini ingin menambahkan satu soal aja dari soal ini ke soalku ya. Nah, kalian bisa lihat di sebelah kiri ini ada tulisan one question. Jadi ada satu pertanyaan yang sama ya, dengan soal yang kita sudah ambil tadi ya. Kalian kita scroll lagi mana yang kiranya bisa dipakai. Nah, ini ya, ada multiple choice juga, answer choice ya. Jadi 2 semut tambah 2 semut sama dengan berapa semut. Ini juga bagus, kita ambil aja ya. Nah, di sini aku tidak menemukan lagi soal yang menarik misalnya ya. Jadi kita lanjut lagi cari yang sama-sama kelas 1 teman-teman ya, atau sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, misalnya ini kita lihat. Nah, di sini ada 20 nomor soal ya. Ini sama ya, kalian bisa lihat nih. Ya, ini modelnya mirip. Nah, ini dia juga melakukan hal yang sama ya. Kita lompatin lagi, kita pilih di sini, coba ya kita lihat hasilnya. Nah, ini juga menarik nih, 4 apel tambah 4 apel hasilnya berapa gitu kan. Tapi aku pilih yang anak kelas 1 tuh biasanya lebih suka gambar yang lebih gede-gede teman ya. Jadi kita pakai yang ini. Nah, kita sudah menambahkan 3 pertanyaan. Ya, kita scroll. Nah, ini juga bagus. Kita sudah punya 4. Kemudian kita scroll lagi, kita cari. Ini juga boleh nih, teman-teman ya.
tidak ada lagi, kita pilih misalnya ini. Oke, tidak ada juga. Kita cari lagi. Nah, ini misalnya. Nah, ini ada satu ya yang pakai kelereng. Oke. Nah, setelah aku menambahkan 10 pertanyaan, kita tinggal tutup aja bagian ini ya. Kalau kalian yang mau tambahkan, boleh di-pause dulu video ini, cari dulu pertanyaan-pertanyaan yang kalian senangi sampai selesai. Kalau udah, kita kembali lagi ke sini. Nah, kalau umpamanya sudah, kalau kalian sudah menyelesaikan, ya ini aku sudah ya. Nah, di sini ada menit dan poinnya, teman-teman ya. Ini berbeda-beda. Ini 30 detik, yang ini 2 menit, ya, yang ini lagi 30 detik, gitu kan. Nah, kita ingin membuatnya serempak. Caranya bagaimana? Jadi, misalnya aku klik di sini. Aku ingin setiap soal itu memiliki waktu sekitar 5 menit. Jadi aku klik di bagian sini teman-teman ya, time. Kemudian aku pilih 5 menit. Nah, semua soal sekarang serentak menjadi 5 menit teman-teman ya. Nah, kalau setelah ngeset seperti ini, terus kalian rasa, ini soal nomor 1 kayaknya tidak butuh waktu 5 menit nih, butuhnya 3 menit. Kalian bisa atur di bagian sendiri untuk masing-masing soal ya. Kemudian untuk poin, biasanya karena ini multiple choice, jadi poinnya tetap sama, 1. Tapi kalau kalian mau mendapatkan nilai simple, kalau benar semua langsung dapat 100, maka kalian bisa klik di sini, kemudian lihat poin yang sesuai. Kalau misalnya aku 10 nomor, kita pilih yang 10 poin agar jadi 100 ya. Jadi 10 kali 10 hasilnya 100 tuh, 100 poin gitu kan. Nah, kalau sudah diatur poin dan waktunya, kalian bisa lanjut ke publish. Nah, kalau sudah, kita bisa klik publish, isi namanya contoh soal penjumlahan dasar. Kemudian kita pilih subjeknya matematika, setelah itu kita pilih kelasnya, kita pilih kelas 1, setelah itu kita pilih bahasanya bahasa Indonesia. Nah, ini yang aku maksud tadi ya, publicity visibility-nya kita bisa pilih yang ini public ya. Kalau yang pakai akun basic biasanya ini pilihannya cuma 1 ya, tapi karena aku pakai akun Belajar ID jadi ada 2 pilihan yang bisa aku pakai ya. Yang pertama ada ini restricted, artinya hanya orang-orang yang ada di lingkungan tertentu aja yang bisa aku pakai ya. Nah, ini ada khusus untuk dari sekolahnya aja. Misalnya aku tergabung di SMP Negeri 2 Wita Ponda, jadi hanya orang-orang di SMP Negeri 2 Wita Ponda yang bisa pakai kuisis ini, teman-teman ya. Oke, langsung aja kita pilih yang publish, kita nggak usah apa-apain, kita pilih publish aja. Oke, soal kita sudah siap digunakan teman-teman ya. Sekarang kita mau coba gimana sih caranya untuk memulai soal kita atau menggunakan soal kita. Yang pertama di sini kita klik Start Now ya. Biasanya kalau misalnya ada yang minta akomodasi seperti ini, kalian bisa skip aja ya. Semuanya ini di tutorial kemarin ya, tapi aku pilihnya skip aja. Kita nggak perlu pakai akomodasi ya. Di sini modenya ada 6 teman-teman ya. Aku jelasin sedikit aja ya. Jadi classic mode ini adalah mode cepat atau mode langsung ya. Jadi ini instan aja, kita start langsung dapat poin, langsung selesai gitu, nggak ada lanjutannya lagi. Nah, kalau misalnya master pick, jadi ini di dalam proses pengerjaan soal mereka disediakan game juga, jadi lebih menarik teman-teman ya. Nah, jadi bisa bermain, bisa sambil belajar mengerjakan soal. Kemudian di sini ada teacher pace. Teacher pace ini artinya guru yang mengontrol siswa itu mengerjakan soal berapa dan nomor berapa. Misalnya, saya ingin anak-anak sama-sama mengerjakan soal nomor 1 secara bersamaan. Jadi saya pakai teacher pace, kemudian saya klik soal nomor 1 gitu ya. Kemudian ada tes mode, ini mode ujian. Jadi kalau kalian mau pakai kuisis untuk ujian, untuk mengambil nilai mid, ulangan harian, atau nilai akhir semester juga bisa pakai mode tes. Bedanya peserta didik itu tidak bisa memberikan reaction live-nya. Jadi tidak bisa kasih emoticon gitu kan. Nah, kemudian waktu kecepatan mengerjakan juga tidak terhitung ya.
Yang terhitung adalah akurasi dari peserta didik itu. Kemudian ada team mode, jadi anak-anak bekerja sama untuk menyelesaikan, jadi dibentuk dalam beberapa kelompok. Kemudian ada paper mode, ini adalah mode offline atau mode scan ya teman-teman. Jadi kelemahannya ini harus di print dulu teman-teman ya, dan membutuhkan banyak kertas sesuai dengan pengalaman aku, karena kuisisnya gede-gede tulisannya ya. Nah, jadi seperti itu penjelasan singkatnya. Kita pilih aja yang klasik mode. Kemudian di bagian ini ya, ini adalah seberapa banyak kali siswa itu bisa mencoba sesi ini selama masih dimulai ya. Jadi kita pilih unlimited aja. Kemudian redemption question, ini artinya siswa itu bisa melompati soal yang dia rasa sulit. Misalnya soal 1, 2, 3, ternyata di soal nomor 2 itu dia merasa sulit. Dia bisa melompat ke soal nomor 3. Dan di soal nomor 2 bisa kembali lagi setelah dia menyelesaikan soal yang lain gitu ya. Kemudian strike and shield ini tidak aktif karena ini mode klasik. Ini hanya bisa diaktifkan, tapi ini bisa umumnya dipakai di mode shield, mode mastery pick gitu ya. Kemudian di sini ada showing answer during session, ini artinya munculkan jawaban selama sesi. Jadi setelah menjawab, siswa itu bisa melihat jawaban benarnya. Ya, nah ini tergantung kalian mau pilih off atau on, bebas ya. Kemudian shuffle question ya, show answer after session, ini artinya menampilkan seluruh jawaban benar saat mereka sudah mengumpulkan jawaban. Itu terserah, bebas ya, sesuai kebijakan kalian mau dipilih on atau off. Kemudian pastikan shuffle question ini on kalau misalnya kalian mau soalnya diacak agar tidak ada saling contek teman-teman ya. Jadi kemudian ini power option ini juga kita matikan aja kalau misalnya kalian pakai mode ujian gitu ya. Kemudian setelah itu kita boleh buka customisasi, kemudian kita pilih di sini ya, pastikan answer ini juga di shuffle atau diacak. Ini pastikan menyala, kalau sudah menyala kita tekan OK. Setelah itu apalagi yang perlu lakukan, maka kita tekan start teman-teman ya. Kalau sudah di start, semuanya akan berjalan seperti ini ya. Nah, jadi gimana caranya membagikan ke anak-anak? Yang pertama, kalian bisa melakukan ini, scan via QR code, pakai HP, pakai Chromebook. Kalau ada Chromebook di sekolah, pakai laptop yang sekarang ini udah banyak laptop yang bisa scan ya. Kalian bisa pakai itu juga. Atau kalau sulit, kalian bisa pakai kirim lewat copy link ini, kemudian kirim ke anak-anak lewat WA atau di Google Classroom. Ini ada Google Classroom-nya juga. Kemudian kalian juga bisa minta mereka ketik ini di browsernya, bebas ya, pakai Google Chrome bisa, pakai browser bawaan HP-nya atau laptop juga bisa. Setelah itu mereka diminta untuk input nomor ini. Aku kasih contoh satu ya. Jadi aku klik di sini, kemudian aku ketik joinmyquiz.com. Ya, misalnya aku ketik seperti ini teman-teman ya, joinmyquiz.com, maka muncul hasilnya seperti ini. Kemudian aku klik aja bagian yang ini. Nah, setelah itu di sini ada muncul diminta kode, yang kalian masukkan adalah kode yang ini teman-teman ya, 767710. Kalian klik copy. Setelah itu kalian tekan di paste di sini, ditempel atau dibacakan juga boleh, di print juga boleh ya. Kemudian kalau sudah, kita tekan join. Nah, setelah itu nanti dia akan minta nama dari peserta. Kita langsung start aja ya. Nah, setelah dengar suara itu berarti artinya anak-anak sudah masuk ke dalam gamenya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada satu partisipan ya, ini ya. Nah, kalau sudah semua peserta masuk ke dalam gamenya, nah kalau semua peserta sudah masuk ke dalam game, kalian bisa langsung tekan start gamenya, gitu ya. Nah, jadi sekian dulu teman-teman ya untuk tutorial kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang ingin cepat buat soal dan tidak perlu menulis banyak hal gitu ya. Nah, jadi semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa mendukung proses pembelajaran kalian menjadi lebih menarik tentunya. Jangan lupa di like video ini agar video ini makin disupport oleh YouTube. Jangan lupa diberi komen, saran, kritik, pertanyaan, boleh bebas ya. Klik aja di komen ya. Kemudian jangan lupa disupport dengan cara di subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan video ini ya.
Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.